Berakhir pekan yang penuh kenangan di Kota Tua, Jakarta Barat. Kota Tua merupakan sebuah kawasan wisata yang terletak di Kelurahan Pinangsia, Kecamatan Taman Sari, Kota Jakarta Barat, Provinsi Daerah Khusus Jakarta. Kota Tua, Jakarta Barat menjadi destinasi wisata yang favorit karena menyimpan segudang fakta sejarah yang dapat menambah wawasan kita. Kita akan merasakan pesona masa lampau yang tergambar dalam setiap bangunan, jalan-jalan kecil, toko, dan sudut-sudut kota. Banyak cerita tersimpan di setiap bangunan yang ada. Tentu ini memberikan pengalaman yang mengesankan pastinya bagi kawan-kawan yang tertarik menambah pengetahuan tentang sejarah Batavia zaman baheula. Saat berjalan-jalan di Kota Tua, saya benar-benar merasakan atmosfer zaman kolonial Belanda melalui jalan-jalan yang bersejarah, museum yang menyimpan artefak sejarah, kegiatan atraksi sampai menikmati kuliner khas di warung atau kafe yang ada di sekeliling kawasan. Kolaborasi antara aspek sejarah dan budaya menjadikan Kota Tua benar-benar menarik sebagai kawasan wisata, baik untuk wisatawan lokal maupun wisatawan asing. Perjalanan wisata kali ini saya mulai dari Stasiun Nambo, stasiun kereta api komuter lain yang berlokasi di Desa Bantarjati, Kecamatan Kelapa Nunggal, Bogor. Semua penumpang duduk di dalam gerbong, gak ada yang berdiri. Tampaknya penuh kawan, cuma ada terlihat 1-2 tempat duduk yang masih kosong. Tepat pada jam 10:24 waktu Indonesia Barat, kereta mulai bergerak. Setelah menyinggahi 22 stasiun kereta api, tepat pada jam 11:54, kereta sampai di stasiun Jakarta Kota. Lama perjalanan dari stasiun Nambo ke stasiun Jakarta Kota memakan waktu kurang lebih sekitar 90 menit. Suasana di depan gerbang stasiun sangat ramai kawan, penuh oleh pedagang kaki lima yang menjual makanan dan minuman ringan. Setelah menyeberang pun suasananya 11-12, nggak beda jauh. Deretan kios kaki lima yang menjual pernak-pernik aksesoris. Kawan-kawan yang budiman dimanapun berada, Assalamualaikum, salam sejahtera. Jumpa lagi dengan saya di saluran Master Multipena. Hari ini Sabtu tanggal 21 September 2024, saya sudah berada di kawasan Kota Tua, Jakarta Barat. Saya ingin mengajak kawan-kawan untuk melihat berbagai macam ikon zaman dulu yang tersaji di kawasan ini. Di belakang saya, gedung tua yang bernama Kantor Gubernur. Berikut ini saya sampaikan untuk kawan-kawan tempat wisata dan atraksi di kawasan wisata Kota Tua, Jakarta Barat yang favorit buat wisatawan. 1. Museum Seni Rupa dan Keramik. Museum ini mengoleksi benda-benda seni rupa dan keramik dari berbagai periode sejarah Indonesia. Selain pameran, museum ini juga menawarkan workshop membuat keramik sebagai sarana edukasi bagi pengunjung dan wisatawan dari segala usia. Alamat museum Jalan Pos Kota nomor 2, Pinangsia, Jakarta Barat. Jam operasional museum hari Senin tutup untuk umum, Selasa sampai dengan hari Minggu buka pukul 9.00 sampai pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Tiket masuk Museum Seni Rupa dan Keramik untuk hari Selasa sampai dengan Jumat dewasa Rp10.000, mahasiswa dan pelajar Rp5.000, wisatawan mancanegara Rp50.000. Untuk hari Sabtu dan Minggu dewasa Rp15.000, mahasiswa dan pelajar Rp5.000, wisatawan mancanegara Rp50.000. Khusus untuk rombongan ada diskon. Museum juga disewakan untuk keperluan lain, misalnya syuting film, rekaman, foto iklan, dan foto prewedding. Jika kawan-kawan senang mengunjungi tempat-tempat yang memicu adrenalin,
Saat berkunjung ke Kota Tua, cobalah mampir ke pertunjukan Horror House Kota Tua. Semacam rumah hantu lah begitu kawan. Harga tiket masuk Rp30.000 untuk hari Senin sampai dengan Jumat, Rp35.000 untuk hari Sabtu, Minggu, dan libur nasional. Jam operasional pertunjukan mulai jam 10.00 sampai jam 21.00 waktu Indonesia Barat. Saat ini sedang ada big promo untuk paket bundling antara Horror House plus Magic Art 3D Museum, Rp50.000. Tiket dapat dibeli on the spot, langsung di tempat. Yang ketiga, berkeliling dengan sepeda ontel. Harga sewanya Rp25.000 per setengah jam untuk kapasitas 2 penumpang dan sudah termasuk peminjaman topi pantai atau topi klasik. Kita dapat bersepeda dengan mengitari sekitaran kawasan wisata Kota Tua. Biasanya pengunjung mulai menyewa sepeda ontel setelah jam 4 sore. Warna sepedanya sangat menyolok dan beragam kawan. Ada yang diklir warna biru muda, pink, dan putih. Wisatawan dapat menyewa sepeda ontel di Kota Tua setiap harinya mulai jam 8 pagi sampai jam 7 malam. Salah satu hal yang unik saat kita piknik di Kota Tua yaitu keberadaan meriam. Meriam adalah senjata api tradisional yang termasuk jenis artileri berat dan berbentuk tabung. Menurut sejarahnya, meriam yang dipajang di halaman Taman Fathahillah Kota Tua merupakan meriam yang berhasil direbut Belanda dari pasukan Portugis ketika terjadi perang. Meriam yang paling dikenal yaitu meriam Si Jagur atau meriam Ki Jagur dan sudah menjadi objek cagar budaya. Hiburan lainnya yang bisa kawan-kawan nikmati di Kota Tua yaitu pertunjukan live music. Ada beberapa titik yang dijadikan markas dari pemusik jalanan ini. Aliran musiknya pun ada yang pop, ada juga yang berirama dangdut. Pengunjung bisa request lagu, ngasih saweran, atau ikut berjoget. Mantap! Jam 14:26 waktu Indonesia Barat, makin sore pengunjung yang datang ke Kota Tua makin bejibun kawan. Anak-anak muda ada yang lesehan berkelompok tanpa alas. Mereka nyari area yang teduh tentunya. Wisatawan yang terus berjalan-jalan berkeliling pun tak kalah banyak. Ke arah ujung tengah itu adalah stasiun Jakarta Kota di kejauhan. Sedangkan yang ke arah kiri itu menuju kawasan wisata Kota Tua. Di kawasan ini nggak ada lalu lalang kendaraan. Wisatawan bebas berlalu lalang. Hanya satu yang boleh lewat berkeliling yaitu sepeda ontel atau kendaraan panitia yang kebetulan sedang ada aktivitas bongkar muat kursi-kursi dan barang-barang untuk keperluan acara atau event di kawasan wisata Kota Tua. Ini merupakan pusat informasi yang hadir di kawasan Kota Tua untuk pengunjung. Ada gedung tua, Posindo namanya atau Pos Indonesia yang sangat historis. Ini merupakan kantor gubernur pada zaman kolonial Belanda. Salah satu toko yang masih bertahan sampai sekarang diberi nama Pasar Jadul Kota Tua, termasuk gedung yang penuh historis namanya Gedung Jasindo, ditulis masih dengan ejaan lama. Kawan-kawan, sampai di sini jumpa kita. Semoga tayangan video ini bermanfaat. Terima kasih yang sudah subscribe dan menonton sampai akhir tayangan. Sampai jumpa pada my next video. Assalamualaikum.